Berita telah tiba. Tanda pagar 5256. Tuan Istana. Apa yang harus kita lakukan? Saat Harvey dan pria lainnya berjalan ke arah itu, Chen Xiao bertanya dengan lembut. Bagaimana biasanya kau menanganinya? Balas Harvey. Menyerah dan kau tidak akan dibunuh. Jawab Chen Xiao jujur. Lagi pula, Istana Raja Naga selalu menjadi pilar dunia seni bela diri. Dan karena mereka memegang posisi ini, mereka tentu tidak bisa membunuh sembarangan. Jangan sampai keadaan menjadi lebih rumit. Dan kali ini, tanya Harvey lagi. Kali ini, Chen Xiao ragu selama 2 detik sebelum bereaksi cepat. Dengan ragu bertanya, atau, bunuh mereka. Baiklah, lakukan seperti yang kau katakan. Mendengar ucapan Harvey, Chen Xiao terdiam. Bunuh saja mereka. Mengapa dia harus mengatakannya sendiri? Tapi, Tuan Istana, kita sebaiknya membiarkan beberapa orang hidup untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Saran Chen Xiao dengan lembut. Hati-hati dengan jumlahnya. Harvey mengangguk. Gudang Istana Raja Naga kita tidak memiliki banyak persediaan makanan. Baik, jangan khawatir, Tuan Istana. Chen Xiao menjawab. Lalu pergi untuk menangani masalah tersebut. Harvey, karena tidak ada pekerjaan lain, berjalan masuk ke benteng di depannya. Dia tahu sangat sedikit tentang aliansi seni bela diri. Tidak hanya dia, tetapi Chen Xiao dan yang lainnya juga sangat asing dengan aliansi seni bela diri. Ketika Istana Raja Naga berada di puncak kejayaannya, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mereka di dunia seni bela diri. Bahkan gangguan sekecil apapun akan dilaporkan kepada mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Istana Raja Naga secara bertahap mengalami kemunduran, dan statusnya di dunia bela diri juga menurun. Lebih lanjut, untuk mempertahankan kekuatan Istana Raja Naga, Chen Xiao telah menerapkan kebijakan hampir terisolasi, jarang berinteraksi dengan dunia luar. Dalam keadaan ini, mereka sebagian besar tidak menyadari banyak hal yang terjadi di dunia bela diri. Hal ini menyebabkan banyak hal secara bertahap lepas dari kendali Istana Raja Naga. Jika Istana Raja Naga berada pada puncak kejayaannya, aliansi bela diri seperti ini tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk muncul. Mereka kemungkinan besar akan dimusnahkan oleh Istana Raja Naga segera setelah muncul. Karena pada saat itu, Istana Raja Naga, tanpa berlebihan, adalah raja dunia bela diri. Semua masalah, besar dan kecil, berada di bawah yurisdiksi mereka, dan tidak ada yang berani membangkang. Selama bertahun-tahun, Istana Raja Naga secara bertahap mengalami kemunduran, sementara kekuatan-kekuatan baru terus bermunculan di dunia seni bela diri. Lebih jauh lagi, banyak kekuatan berusaha menantang posisi Istana Raja Naga, berharap untuk menggulingkan mereka dari peringkat tertinggi. Chen Xiao tentu menyadari keadaan ini. Namun, pada saat itu, ia tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mempertahankan kekuatan Istana Raja Naga sebaik mungkin. Jika ia bertindak impulsif dan memimpin seluruh Istana Raja Naga dalam kampanye, ia kemungkinan besar akan terjebak dalam perangkap mereka. Selain itu, jika Chen Xiao benar-benar melakukan itu, Istana Raja Naga kemungkinan besar akan benar-benar terkuras oleh kekuatan-kekuatan ini selama kampanye mereka. Harvey sebelumnya tidak menyadari kompleksitas dunia seni bela diri. Jadi ia menyimpan sedikit rasa kesal terhadap Chen Xiao, menganggapnya terlalu pengecut. Tetapi setelah Harvey sendiri memasuki dunia ini, ia akhirnya mengerti bahwa kesabaran dan kesulitan Chen Xiao selama bertahun-tahun adalah pilihan paling bijaksana yang pernah ia buat. Jika bukan karena pengendalian diri dan kesabaran Chen Xiao, dia tidak akan mampu menunggu Harvey tumbuh dewasa, dan juga tidak akan mampu meninggalkan kekayaan yang begitu besar kepada Harvey. Oleh karena itu, keputusan awal Chen Xiao benar. Dia akhirnya membantu Harvey melindungi bisnis keluarga ini dengan lebih baik. Sekarang, bisnis keluarga ini telah diserahkan kepada Harvey. Namun, dunia luar masih dikelilingi oleh musuh-musuh yang kuat, dan banyak orang yang mengincar Istana Raja Naga dengan penuh keserakahan. Di antara mereka, yang disebut aliansi seni bela diri ini saat ini merupakan ancaman terbesar bagi Istana Raja Naga. Tidak peduli dari mana kau berasal, karena kau ingin berurusan dengan Istana Raja Naga,
kau harus siap untuk dimusnahkan. Dengan pemikiran ini, Harvey memasuki benteng, mencoba mempelajari lebih lanjut tentang aliansi bela diri melalui benteng cabangnya. Namun, setelah berkeliling benteng, Harvey tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Benteng ini mirip dengan lokasi organisasi bela diri lainnya, dengan area pelatihan dan tempat makan dan tidur, seperti sekelompok tentara yang ditempatkan di sana. Harvey tidak mau menyerah dan mencari dengan saksama lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Sepertinya poster pensil ini benar-benar tidak menyimpan sesuatu yang penting. Harvey menggelengkan kepalanya lalu berjalan keluar dari pos tersebut. Saat itu, Chen Xiao dan yang lainnya telah menyelesaikan semuanya, dan bahkan sengaja membiarkan beberapa tahanan hidup. Tuan Istana, apakah Anda menemukan sesuatu di dalam? Tanya Chen Xiao sambil mendekat. Tidak, Harvey menggelengkan kepalanya. Tapi ada cukup banyak persediaan. Suruh anak buah kita memilih yang bagus untuk diambil. Baiklah, Chen Xiao segera memanggil beberapa anak buah dan mengatur agar mereka memasuki pos untuk mengambil persediaan. Tuan Istana, wajar jika tidak menemukan apapun di pos terpencil seperti ini. Tapi kita telah menangkap cukup banyak tahanan kali ini. Ketika kita kembali, saya akan menyiksa mereka dengan kejam. Kita pasti akan mendapatkan banyak informasi dari mereka. Setelah Chen Xiao selesai berbicara, Harvey mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sekitar setengah jam kemudian, para anggota Istana Raja Naga telah menggeledah pos terdepan itu dengan saksama, dari dalam dan luar. Melihat persediaan yang telah mereka kumpulkan, wajah semua orang berseri-seri gembira. Bagi sekte-sekte bela diri ini, yang jauh dari kota-kota yang ramai, persediaan sangatlah penting. Di kota, Anda dapat menemukan restoran ketika lapar dan supermarket ketika haus, tetapi di tempat terpencil ini, segalanya tidak semudah itu. Oleh karena itu, persediaan lebih berharga daripada emas. Ketua Sekte, kita hampir selesai berkemas di sini. Apakah kita punya rencana lain? Tanya Chen Xiao kepada Harvey. Tidak. Bagaimana denganmu? Tanya Harvey. Aku juga tidak. Bagaimana kalau kita kembali dan beristirahat dulu, lalu membuat rencana nanti? Saran Chen Xiao. Baiklah. Kalau begitu mari kita kembali. Harvey mengangguk. Kali ini, mereka telah menghancurkan beberapa benteng aliansi bela diri. Sudah waktunya untuk kembali dan beristirahat. Alasan lainnya adalah Harvey ingin kembali secepat mungkin untuk melihat apakah Aula Burung Vermilion telah membawa kabar baik baginya. Harvey sebelumnya telah mengatur agar Aula Burung Vermilion menyelidiki keberadaan Mandy, tetapi mereka belum memberikan jawaban. Semuanya bersiap untuk kembali. Chen Xiao berseru, dan semua orang mengangguk setuju. Para anggota yang lebih kuat kemudian mengambil posisi mereka di depan, belakang, kiri, dan kanan sebelum berbalik dan kembali ke markas. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah beberapa jam perjalanan, Harvey dan kelompoknya akhirnya kembali ke area markas. Orang-orang yang telah menunggu di dalam sangat gembira melihat Harvey dan kelompoknya kembali. Di bawah pengaturan Chen Xiao, para tahanan aliansi bela diri yang telah mereka tangkap dan persediaan yang telah mereka rampas semuanya telah dibuang dengan benar. Harvey baru saja kembali ke kamarnya dan beristirahat kurang dari setengah jam ketika ada ketukan di pintu. Tetua kedua, ada apa Anda kemari? Harvey membuka pintu dan menyambut tetua kedua ke dalam ruangan. Tuan Istana, ada kabar dari Aula Burung Merah. Mendengar ini, Harvey, yang hendak duduk, tiba-tiba berdiri tegak.